Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Kesempatan malam ini setelah saya lama tidak membahas permasalahan nasab Ba'alawi atau nasab para habaib di Indonesia. Malam ini saya ingin mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, Gus Fuad Plered, Tubagus Nur Fadil, serta Duriah Wali Songo atau pecinta-pecinta Wali Songo yang sudah mendatangi Pak Ganjar Pranowo. Saya sangat mengapresiasi dan ini sebuah tindakan, saya pikir sebuah tindakan yang sangat positif untuk menyelesaikan polemik nasab serta makam-makam pejuang-pejuang bangsa yang selama ini diisukan, diba'alawikan atau dikaburkan. Ini langkah yang sangat tepat yang diambil oleh Kiai Imad, Gus Fuad Plered serta kiai-kiai yang lainnya. Cuman ada satu permintaan dari saya ya. Beliau merapat sama Pak Ganjar Pranowo untuk menitipkan suatu pesan dari masyarakat lah ya. Apabila Pak Ganjar Pranowo kelak 14 Februari itu terpilih menjadi seorang presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, bisa menyelesaikan permasalahan polemik nasab atau begitu banyak oknum-oknum Habib yang mengaku sebagai duriahnya Kanjeng Nabi. Ini sudah tepat apa yang dilakukan atau yang dijalankan oleh Gus Fuad Plered serta kiai-kiai yang lainnya. Cuman saya minta tolonglah, kalau benar-benar beliau mendukung Pak Ganjar Pranowo ya beliau itu harus sama-sama berjuang dalam hal politik di lapangan untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan agar Pak Ganjar Pranowo itu bisa memenangkan Pilpres tahun 2024. Jadi nanti pesannya apa yang disampaikan ke Ganjar Pranowo itu nanti bisa direalisasi atau bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau Gus Fuad Plered serta kiai-kiai yang lainnya ya tidak sama-sama berjuang untuk meraup simpati masyarakat mendukung Pak Ganjar Pranowo, ya sama juga bohong. Kalau Pak Ganjar Pranowo tidak bisa memenangkan Pilpres ya, lah terus pesan yang dititipkan tersebut kan nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya. Jadi saya mohonlah sama Gus Fuad Plered atau kiai-kiai yang lainnya yang kemarin itu merapat ke Ganjar Pranowo,
Ayo kita sama-sama berjuang memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Karena saya secara pribadi punya, hanya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD lah yang punya sikap tegas, yang punya kapabilitas, yang punya integritas, punya komitmen untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau yang ada di rakyat bawah. Jadi tolong buat Gus Fuad Pleret, ayo kita sama-sama berjuang untuk memenangkan Ganjar Mahfud MD. Karena apa? Polemik nasab ini ya, itu hanya bisa diselesaikan dengan will politik atau keputusan atau kebijakan politik. Tanpa ada dari kebijakan politik ya, polemik nasab ini tidak bakalan selesai. Karena apa? Apabila Pak Ganjar Pranowo yang menjadi presiden ya, itu kan nanti kayak Gus Fuad Pleret itu bisa meminta kepada Pak Mahfud MD atau Pak Ganjar untuk menyelesaikan permasalahan polemik nasab. Entah itu dibikinkan undang-undang atau apa kan tidak tahu. Tapi yang paling penting kan perjuangan kita ini untuk menuju ke sana, untuk menuju menyelesaikan permasalahan polemik nasab. Itu ya harus kita menangkan dulu Pak Ganjar Pranowo. Kalau Gus Fuad Pleret serta kiai-kiai yang lainnya ya, yang kemarin merapat kepada Pak Ganjar Pranowo tidak berjuang memenangkan Pak Ganjar Pranowo, itu yang ada malah jadi bumerang. Saya terus terang mengapresiasi dan sangat-sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Gus Fuad Pleret. Sangat tepat mendatangi Ganjar Pranowo. Tetapi kita juga butuh perjuangan bersama-sama. Kan tidak mungkin juga orang-orang yang membahas terkait polemik nasab ya, itu politiknya satu pilihan atau satu pemikiran. Kita bisa lihat saja KBN Nusantara itu ya, KBN Nusantara itu Gusmar loh, dia kan selalu membahas masalah polemik nasab, tetapi politiknya dia mendukung 02 yang jelas-jelas didukung oleh pemalsu-pemalsu makam. Ini kan gak nyambung. Saya pun kadang heran. Ini orang selalu membicarakan polemik nasab, tapi pilihan politiknya justru malah mendukung capres atau paslon yang diusung atau didukung oleh pemalsu makam. Ini kan lucu. Ada juga yang berkata semua Habib kan ada di paslon, ketiga paslon tersebut. Benar. Tetapi kita bisa lihat, kita bisa hitung lah. Paslon 01 ya, itu mungkin mayoritas Habib ya, oknum-oknum Habib atau Islam garis keras itu mendukung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar ya, termasuk oknum-oknum Habib yang mengaku cucu Kanjeng Nabi atau duriah Kanjeng Nabi. Lah paslon kedua itu didukung oleh yang selama ini diisukan memalsukan makam-makam
para pejuang-pejuang bangsa. Nah, paslon 03 yang saya tahu ya, itu didukung oleh, ya mungkin tidak banyak lah, beberapa Habib seperti Habib Keribu. Beliau kan tidak pernah mengaku-ngaku sebagai duriah Kanjeng Nabi atau cucu Nabi, dan tidak juga mendukung oknum-oknum Habib yang selama ini mengaku-ngaku cucu Nabi atau memalsukan makam pejuang bangsa. Istilahnya dari 3 paslon capres-cawapres tersebut ya, itu hanya Ganjar Pranowo lah yang paling sedikit didukung oleh para Habib. Jadi apa yang sudah dilakukan atau ditindaklanjuti oleh Gus Fuad Pleret serta Kiai Imaduddin ya, itu sudah tepat merapat ke Ganjar Pranowo. Cuman ya itu, kita harus sama-sama memperjuangkan untuk menyelesaikan permasalahan polemik nasab. Masalah permasalahan nasab ini ya, kita selesaikan secara baik-baik saja. Ya syukur-syukur para habaib tersebut atau oknum-oknum Habib yang selama ini mengaku sebagai duriah Nabi ya, itu meminta maaf kepada publik. Masalah pasti akan selesai. Ya bisa diwakili oleh Ketua Robito Alawiyah lah, Pak Taufik Asegaf. Sudah selesai polemik nasab ini. Kalau benar-benar mau menyelesaikan permasalahan nasab. Tapi kita kan tahu sendiri, selama ini Pak Taufik Asegaf itu malah entah kemana, tidak pernah muncul lagi ke media. Jadi saya pikir itu ya, Gus Fuad Pleret serta kiai-kiai yang lainnya lah, saya mohon lah, ayo kita berjuang bersama-sama untuk memenangkan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 14 Februari coblos nomor 3. Ganjar Mahfud, Indonesia cepat, Indonesia makin unggul.